desa sebelum matahari sempat bercahaya. Bukan kabut pagi yang turun perlahan. Ini abu dari rencana korporasi yang ditandatangani negara dengan senyum pejabat yang membawa uang lebih harum daripada hujan pertama di tanah yang kering. Negara mengumumkan kata pembangunan, sementara hutan roboh seperti mayat-mayat yang tidak sempat dipikul. Kapitalis menancapkan bendera di atas kuburan pohon-pohon, mengubah akar menjadi angka, mengubah sungai menjadi Excel, mengubah udara menjadi bukti transaksi. Di meja rapat, gemuruh erosi tidak terdengar. Yang terdengar hanya gelak para stakeholder yang merayakan naiknya grafik sambil menjatuhkan kehidupan. Mereka duduk tegak dengan jas licin seperti ular sanca yang baru selesai menelan pulau kecil. Di luar gedung, tanah tenggelam oleh tangis yang tidak penting bagi para pialang kebijakan. Setiap izin baru hanyalah cara halus negara berkata, silahkan habisi semuanya. Setiap proyek strategis adalah madah panjang yang ditulis di atas nisan ekosistem 2. Setiap kerjasama adalah genggaman tangan antara perusak dan pembenar, antara modal dan mandat. Negara membusungkan dada seolah menjadi pelindung, padahal ia hanya pagar yang dibayar untuk menjaga kepentingan korporasi. Ketika gambut terbakar, ia menyalakan cuaca. Ketika laut memerah, ia menyalakan nelayan kecil. Ketika desa tenggelam, ia menyalahkan musim. Padahal kita semua tahu, yang salah adalah perutnya sendiri, yang terlalu besar, terlalu rakus, terlalu lapar. Kapitalis merayap seperti jamur di kayu yang lapuk, menginfeksi keputusan, mengatur alur berita. Mereka memotret kehancuran dengan drone, menjualnya sebagai portofolio, lalu berkata resiko adalah peluang. Bahkan racun dianggap investasi. Selama returnnya manis, seperti tebu hasil curian. Negara seperti robot tua yang berkarat, tetap menandatangani penghancuran demi penghancuran dengan pena yang lebih tajam daripada parang ilegal logging. Ia menyebut dirinya pengatur tata ruang, padahal ia hanya makelar tanah yang lupa bagaimana rupa hutan sebelum disulap menjadi peta konsensi. Kapitalis, malaikat maut berjas mahal, mengambil alih pesisir, mencuci tangan di atas lumpur tailing, dan menuduh masyarakat sebagai penghambat kemajuan. Di ruang konferensi, mereka bersulang di atas sungai yang kini berbau logam berat. Mereka memuji inovasi sambil menimbun eksternalitas. Ibarat pestanya berlangsung tepat di atas makam mangrove. Dan negara, ia menjadi pembawa acara pesta itu, mengumumkan keberhasilan palsu dengan suara lantang yang menutupi bau bangkai ekologi. Ia memotong pita proyek baru, sementara tanah di bawahnya terisap habis, kering seperti mulut yang kehilangan kata-kata. Inilah simfoni zaman ini. Kapitalis sebagai konduktor, negara sebagai pengeras suara, dan alam sebagai korban yang tidak diberi kesempatan untuk beriman. Keduanya membentuk duet busuk yang merayakan kekuasaan di atas abu masa depan. Dan pada akhirnya ketika hutan hilang, ketika air berubah menjadi limbah, ketika bumi menjadi piring yang retak,
negara dan kapitalis tetap akan mengumumkan keberhasilan, seolah kehancuran ini adalah prestasi, seolah derita ini adalah laporan resmi, seolah negara bangsat ini hanyalah sebuah perusahaan yang boleh bangkrut asal keuntungan mereka penting.